Alhamdulillahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna istinabah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Yang kami hormati para alim ulama, para sahabat, yang kami hormati segenap pimpinan ranting Muhammadiyah Manjung tim 1 2 dan kami hormati terdepan adalah pimpinan cabang Muhammadiyah Tegal Selatan. Hadirin dirahmati Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hingga detik ini Allah masih melimpahkan kepada kita berbagai macam nikmatnya. Baik nikmat iman, Islam, ihsan, nikmat umur, nikmat kesempatan, dan berbagai macam nikmat-nikmat yang lainnya. Dan patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di antara sekian banyak hamba Allah yang tersebar di muka bumi ini, ternyata lagi-lagi Allah masih memilih kita semuanya untuk dilembutkan hatinya dan diringankan langkahnya hadir di tempat yang insyaallah dirahmati Allah. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hadirnya kita di sini bisa menambah pundi-pundi amal ibadah kita di akhirat kelak, dan mudah-mudahan bisa mengurangi dosa-dosa kita di akhirat kelak. Amin. Salam dan salam telah kita aturkan kepada baginda besar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirul anbiya wa imamul mursalin. Yang Allah utus beliau berkenan dengan kita sekalian hanya untuk menunjukkan kita jalan yang lurus, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah Allah masih memilih kita untuk hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Maka saya sampaikan di awal, bersyukurlah panjenengan sekalian karena ternyata kita hadir di sini itu atas pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya, panjenengan sekalian yang ada di sini itu terpilih oleh Allah. Allah yang memilih panjenengan di sini. Wallahi kalau bukan karena Allah kita nggak bisa ada di sini. Masa sih Pak Ustaz kita terpilih oleh Allah Pak Ustaz? Tidak percaya Pak? Silakan dibuka Quran surat 35 ayat 32. Surat 35 ayatnya 32. Surat 35 ayat 32. Surat Al-Fatihah. Dapat Pak? Summa awrasna al-kitab alladhina istafaina min ibadina wa minhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat bi idznillah. Demikian Pak? Zalika ya, tidak dapat nih. Kalau lanjutkan tidak bisa berarti belum dapat. Apa kalimatnya summa awrasna al-kitab alladzina istafaina min ibadina? Sesungguhnya kata Allah, kami wariskan Alkitab yaitu Al-Qur'an. Summa awrasna al-kitab alladzina istafaina min ibadina. Ya. Kami wariskan kitab yaitu Al-Qur'an kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Ustaz, ini kan yang dipilih orang-orang yang mewariskan Al-Quran. Lah panjenengan hadir hari ini hadir itu yang dibahas apa sih? Apa kita bahas Pak? Apa kita bahas komik? Kan tidak. Kita bahas apa? Kita bahas Al-Quran dan hadis. Artinya kita ini sedang memperdalam ayat suci Al-Quran.
Nah, orang-orang yang diwariskan Al-Quran itu orang-orang yang mempelajari Al-Quran, baik itu menghafalnya, baik itu mentelaahnya, baik itu membacanya. Artinya malam hari ini kita hadir di sini itu memang dalam rangka mempelajari Al-Quran secara tidak langsung sesuai dengan Al-Quran tadi. Summa awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Jadi kami, kata Allah itu, memilih hamba-hamba kami untuk kami wariskan Al-Quran kepadanya. Allah itu pemilih, Pak. Allah itu pemilih. Tidak sembarangan. Jangankan kita, Nabi aja dipilih, Pak. Nabi yang dipilih, ada Nabi yang dicontohkan untuk apa? Ya, ada Nabi contoh untuk apa? Nah ini ada orang apa? Ada Nabi pun dipilih, Pak. Tidak semua Nabi disebutkan. Ada Nabi-Nabi yang terpilih. Mana Pak Ustadz? Dalilnya Pak Ustadz, Quran surat ketiga, ayatnya 33. Silakan dibuka. Quran surat ketiga, ayatnya 33. Inna Allah astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Ada 4 orang yang Allah pilih. Inna Allah astafa, Allah memilih ini 4 orang. 3 orang nabi, 1 orang biasa. Pak Ustadz, kok ada orang biasanya di sini, Pak Ustadz? Supaya tidak ada alasan buat kita. Nabi-nabi terpilih, ya pancen Pak Ustadz nabi, ya gitu ya. Pantas dipilih oleh Allah, lawang nabi, kan gitu. Tapi ternyata Allah juga memilih manusia juga. Ada manusia yang biasa, orang biasa dipilih oleh Allah. Supaya apa? Supaya kita nggak ada alasan, Pak. Pak Ustadz, Rasulullah itu sholatnya itu apa namanya, malam hari itu luar biasa menghidupkan malamnya. Ya wajar Pak Ustadz, itu Rasul. Kami kan orang biasa. Kan alasannya kan gitu ya. Makanya kalau contohkan tidak semuanya nabi, ada 1 orang yang luar biasa yang dicontohkan. Tapi dalam ayat ini menegaskan Allah itu memilih. Inna Allah astafa. Artinya secara tidak langsung bersyukurlah kita ini, kita terpilih, Pak. Antum nggak sia-sia datang ke sini, antum terpilih. Ya. Saya itu hari Sabtu kemarin ke Solo, Pak. Pulangnya malam. Besoknya kajian subuh. Kira-kira kalau berpikirnya hanya untuk manusia biasa, kira-kira tuh subuh enaknya ngapain? Itu. Kesel sih ya? Kesel Pak Ustaz. Ya. Tapi saya ingat ayat ini. Ya. Pasal 35, 30 tadi, 32 tadi, 32, 35 itu. Di situ kan dikatakan Allah itu memilih manusia kan. Summa awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Ya. Jadi Allah milih tuh. Maka saya ketika itu saya tanam ke dalam hati saya, bismillah. Saya ingin jadi orang yang terpilih oleh Allah. Saya ingin jadi orang-orang yang spesial, tidak sama dengan yang lainnya. Saya pengen menjadi orang terpilih. Maka bagaimana? Bismillah, bakjane. Ya. Saya ngisi di Islamic Center Selawi, rumah saya di Talang. Ya. Perjalanannya sudah tahu, butuh waktu. Saya kajian subuh. Berarti berangkatnya kan ketahuan Pak ya? Sebelum subuh. Mesti kan ya? Subuh jam 4 kurang saja. Nah, itu apa namanya berangkatnya. Belum lagi sebelum subuh saya biasa mandi dulu Pak. Berarti kan kebayang bangun jam berapa. Itu kalau orang yang ini mesti ngomongin aku sih kesel, suka turun ya. Tapi lagi-lagi ada effort yang harus kita keluarkan supaya kita tuh jadi orang terpilih. Maka bagaimana ketika antum malas datang ke pengajian? Ini jam segini ini enaknya ngapain Pak? Sebenarnya suka turun jam 9 loh Pak. Najwa. Ya kan? Kalau saya undangannya jam 20.45, ya kan? Berarti kan kemungkinan kalau pembukaan segala macam jam 9 mulai ngomong. Jam 9 ngomong, taruhlah banter setengah 10 atau 10 kurang 1/4. Ini kan jam-jam segini jamnya orang
Tapi panjenengan justru milih ke sini, masya Allah. Antum itu orang terpilih. Antum itu orang terpilih. Maka bagaimana Pak Ustadz? Buktikan bahwasannya Allah nggak salah milih antum. Allah nggak salah milih antum. Gimana caranya Pak Ustadz? Kan nanti itu orang terpilih, ya. Itu nanti ada 3 macam. Orang terpilih itu ada 3 macam. Kembali ke surat yang sebelumnya. Quran surat Fatir 35 32. 35-32 Fatir. Summa awrasnal kitab alladziina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsi. Ada yang pertama itu, ada orang yang walaupun dia datang pengajian, Pak, dia dipilih oleh Allah, tapi ternyata apa? Dia tidak bisa membuktikan dirinya terpilih oleh Allah. Gimana jadinya? Orang yang begini ini, sifat yang pertama dia apa? Dia itu zalim terhadap dirinya. Oh gitu Pak Ustaz. Karena orang belajar Al-Quran, memperdalam Al-Quran itu niatnya beda-beda. Beda-beda Pak. Ada orang yang belajar Quran niatnya untuk mencari kelemahan Al-Quran. Ada? Ada. Jadi bukan kebenaran yang dia pilih, justru malah cari celahnya. Cari celahnya. Ya, mohon maaf ini. Orang-orang Nasrani yang memperdalam ini, mereka jangan dikira nggak belajar Al-Quran, belajar Al-Quran. Ya mohon maaf ya bagi yang mendengar dan ini mungkin nanti di-share ya. Ini bukan dalam rangka saya menjelekkan satu agama, tidak, tapi saya sedang menjelaskan ya, keyakinan agama Islam, kan begitu ya. Sedang menjelaskan tentang kepercayaan agama Islam di depan orang-orang muslim. Ini kalau direkam begini biasanya masalah ya Pak ya. Orang nggak paham dipotong-potong lah segala macam. Ya kan? Maka pahami dari awal. Saya menjelaskan tentang keyakinan agama Islam. Jadi ada orang-orang itu yang pelajari Al-Quran. Ya. Non Muslim itu ada Pak. Dia mempelajari Al-Quran, hafal Pak. Tapi apa yang dia lakukan? Dia cari celahnya Al-Quran. Bukan untuk dilakukan yang baik-baik diambil Al-Quran, tidak. Tapi justru apa? Untuk mencari kejelekan Al-Quran. Walaupun nggak akan mereka dapatkan. Ya, cuma kan akhirnya mereka ngambil apa dari tafsirnya. Fawailul lil musallin, potong di situ. Celaka orang sholat, ngapain ada sholat? Kita nggak baca Quran. Orang yang sholat itu celaka, ngapain ada sholat? Ini kalau orang yang imannya lemah gimana Pak? Iya. Si nyom sholat buat apa? Bisa. Akhirnya apa? Dah ke situ aja tuh dijamin keselamatannya. Ada juru selamat, ya kan? Tebus dosa. Itu kalau orang awam begitu masuk nggak Pak? Bisa jadi Pak. Masuk ya. Jadi ada orang-orang itu yang mempelajari Al-Quran bukan untuk mengambil kebaikannya, justru untuk mencari celah. Atau mungkin dia orang Islam, tapi mempelajari Al-Quran dari Islam untuk apa? Untuk mencari pembenaran bagi kelompoknya. Cari dalil-dalil yang membenarkan untuk kelompoknya sendiri. Ada apa begitu? Ada banyak. Bahkan labelnya kiai, ya kan? Labelnya ulama. Astagfirullahaladzim. Saya tidak dalam menjelaskan kita, tapi coba benahi diri kita. Antum baca Quran, belajar Quran, niatnya untuk apa? Yuk kita perbaiki diri kita dari Al-Quran. Kita pelajari Quran itu, ambil baiknya, bukan cari celahnya. Ambil baiknya. Kalau kita ambil baiknya, masya Allah Pak, luar biasa. Kita ini nggak ada apa-apa. Rasanya itu bawaannya mau nangis saja. Kalau bisa Qurannya nanti jangan taruh di lantai Pak ya, kasih alas sedikit lah.
Saya agak kurang seret kalau melihat Quran di atas lantai itu. Masih alas apa kayak ya, syukur-syukur ada meja lagi. Punten. Iya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya. Jadi kita ambil hikmah dari Quran. Ya. Bahkan kalau panjenengan ini saya kemarin tuh sedang mendalami satu ayat Pak. Ya. Itu saya kalau baca ayat itu masya Allah rasanya itu ya, saya nggak ada apa-apa. Apa itu Pak Ustaz? Coba dibuka Quran surat 27 ayat 73 Pak. Ya, 6 ayat 73. Wa inna rabbaka ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsarahum la yashkurun. Ini biar agak sedikit fresh ya Pak ya. Kita sekali-kali baca bareng-bareng ya Pak ya. Dalam ulang setelah saya. Saya pengen apa ya? Sekali-kali lah kita baca. Bismillah. Wa inna rabbaka ladzu fadlin 'alan nas. Wa inna rabbaka ladzu fadlin 'alan nas. Suaranya dikeluarkan ya Pak ya. Harapannya mudah-mudahan nanti jadi syafaat dari kiamat kelak. Amin. Saya ulangi lagi, ini saya potong-potong, saya ulangi. Wa inna rabbaka ladzu fadlin 'alan nas. Wa inna rabbaka ladzu fadlin 'alan nas. Walakinna aktsarahum la yashkurun. Walakinna aktsarahum la yashkurun. Wa inna rabbaka ladzu fadlin 'alan nas. Wa inna rabbaka ladzu fadlin 'alan nas. Walakinna aktsarahum la yashkurun. Walakinna aktsarahum la yashkurun. Ustaz, maksudnya apa sih ayat ini Ustaz? Oh ini kalau kita dalami, pahami betul tafsirnya itu masya Allah. Apa sih yang Allah sampaikan dalam ayat ini? Wa inna rabbaka ladzu fadlin 'alan nas. Sesungguhnya Tuhan kalian itu sudah royal dengan manusia, Pak. Maksudnya royal bagaimana Pak Ustaz? Allah berikan semuanya, Pak. Allah berikan semuanya. Semua yang dibutuhkan manusia diberikan oleh Allah. Kurang apa coba? Kurang royal apa Allah sama kita? Dan hebatnya, biasanya itu Allah kalau memfirmankan dalam Al-Quran, itu berfirman dalam Al-Quran, itu tegas Pak. Kemana ditujukan ayat ini? Apakah kepada muslim, kepada mukmin, muhsin, atau kafir? Jelas Pak. Uniknya ayat ini, Allah nyebutnya bukan ke satu golongan, umum semua. Wa inna rabbaka ladzu fadlin 'alan nas. Sesungguhnya Tuhan kalian itu sudah royal dengan antum tuh. Mau antum tuh mukmin, mau antum muslim, mau antum kafir, diberikan semuanya. Coba bayangkan, ya. Manusia itu butuh makan, Allah berikan mulut. Sak panganannya, ya kan? Kurang apa coba? Manusia itu hidup butuh nafas, Allah berikan hidup. Sak oksigennya, kurang apa coba? Pak Ustadz, manusia itu butuh makan, butuh bernafas Pak Ustadz. Tapi kan juga kalau nggak bisa ngeliat juga nggak bisa makan. Gimana caranya makan yang nggak ngeliat ya kan? Diberi mata. Pak Ustadz cari makanan kan dia nggak mungkin dia langsung makan juga bisa. Ada yang alatnya untuk megang, diberikan. Coba kurang apa? Ya, Pak Ustadz kalau tangan toh, nyompan mana primen? Saya mau sana gimana? Diberikan kaki. Masya Allah, kurang apa sama kita? Manusia butuh tenaga Pak Ustadz, makan supaya kita dapat energi. Bagaimana? Makanan itu tidak hanya sekedar makanan Pak, dikasih mulutnya plus pencernaan yang luar biasa. Bayangkan dari kerupuk kayak begini jadi tenaga tuh gimana coba? Ya kan?
Dari karbohidrat yang antum makan, entah tempe, entah nasi itu antum makan. Jadi tenaga itu kalau bukan alat yang luar biasa di dalam tubuh kita, tidak bisa itu, ya kan? Lalu masuknya warna putih, ya kan? Keluarnya beda warna, luar biasa. Antum minum susu, keluarnya juga warnanya beda, baunya pun juga beda. Allah sudah roh. Jadi kalau malam-malam, ya Allah, Engkau telah memberikan apa semuanya. Kurang apa, kurang baik apa Allah? Mau dia kafir juga tetap dikasih. Ya. Apakah gara-gara kafir terus tangannya hilang siji? Kan? Ya. Allah berikan semuanya, gak pandang bulu. Allah berikan semuanya. Kenapa? Itu menandakan rahimnya Allah kepada seluruh umat manusia. Allah baik luar biasa. Tapi apa terjadi? Walakinna aktsarahum la yashkurun. Tapi ternyata kebanyakan manusia itu enggak bersyukur. Ya. Coba deh, antum kalau nggak ada corona begini, pernah nggak bersyukur tentang nafas? Ya kan? Kelalen. Ya, biasanya bagaimana itu? Ya wis, yang penting kayak kue Pak Ustaz. Padahal tiap hari kita bernafas, Pak. Kemarin pas corona muncak-muncaknya itu, ya, nyari oksigen, ada kawan saya nyari kangelan. Dapatnya daerah Lewaksiu, Pak. Masya Allah. Mahal. Habis semua, mahal. Tapi saya tidak hanya melihat itu, ya saya melihat lebih dalam. Masya Allah. Orang hari ini nyari oksigen kangelan. Pernahkah dia bersyukur tentang oksigen yang dia minum, yang dia hirup tiap hari, tiap detik dia hirup? Saat ini antum pernah nggak menghitung tuh, sejak antum duduk saja tadi sampai sekarang udah berapa nafas yang antum hirup? Ada yang hitung? Ada. Kurang royal apa Allah sama kita? Ya kan? Masya Allah. Kita tidak ada yang bersyukur. Oksigen beli yang kecil gitu 100.000 Pak. Kemarin tuh, sekarang tuh udah turun mungkin. Kemarin itu 100.000 yang kecil. Itu kalau dibuka ada infonya sekitar 1 sampai 1,5 jam. Anggaplah 2 jam, anggaplah ya Pak 2 jam. Ya. 100.000 2 jam, sehari 24 jam. Panjenengan kalau disuruh bayar pira Pak? 1.200.000 ke sedina Pak, 1 hari. 30 pira. Sebulan beriman. Ya kan? Nggak ada orang yang gajinya segitu kan, kecuali pejabat mungkin kok. Tapi sebanyak strategi pejabat tuh, ya kalau disuruh balikin seluruh napasnya Allah tuh berat, napas yang diberikan Allah. Bertahun-tahun dia, korupsinya juga nggak cukup itu tuh banyak. Dikasih semuanya oleh Allah, tapi kita tuh nggak bersyukur. Gimana caranya bersyukur Pak Ustaz? Kalau antum mau bersyukur, caranya bagaimana? Gunakan apa yang Allah berikan kepada antum untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kayak gini hari ini, jam ini, antum itu sedang mendekatkan diri pada Allah. Kita ini sedang mendekatkan diri pada Allah. Tapi coba lihat, dari sekian banyak manusia, berapa sih yang ngaji? Yang ngaji sama yang nggak ngaji banyak yang mana Pak? Banyak yang nggak ngaji kan? Padahal Allah sudah ngasih semuanya. Itu aja masih begini. Gimana kalau Allah nggak ngasih coba? Makanya saya ketika ingat ayat ini tuh kayaknya mau nangis Pak. Kenapa? Karena saya merasa ya kita ini dikasih semuanya. Udah dikasih semuanya tapi maksiat kayak kerjaan. Kurang kufur apa kita ini, kurang kufur apa? Maka bagaimana puasa ayat kita gunakan ini untuk mendekatkan diri kepada Allah. Di saat ini kita dekatkan diri. Ayolah kita ini dekatkan diri kita kepada Allah. Ya. Maka di awal tadi bersyukurlah antum dipilih oleh Allah. Tidak semua orang dipilih Pak. Ya. Saat ini aja cuma antum yang datang sini.
Anak sih orang TK Pak, apalagi dia nggak datang itu kan, berarti kan dia nggak terpilih. Anak terpilih. Maka syukurilah bentuk keterpilihan itu dengan apa? Buktikan bahwasanya pilihan Allah tidak salah. Gimana buktikannya Pak Ustadz? Ngajinya sing temenanan. Itu. Karena orang ngaji kan beda-beda niatnya Pak. Ada yang ngaji niatnya dia buat pelarian tempat tidur lah. Namun kok diomongin terus gak lucu. Pelarian terus suka Mending sudah. Itu mending termasuk. Masya Allah dia mending juga ternyata lebih parah. Pelarian handal medan, makan itu ini. Masya Allah. Nabi ini sebenarnya medangnya wajib. Jadi ke masjid, mereka tak punya tutup. Ya ke masjid. Tapi aku setannya Medan. Ibadah orang tahu. Berarti dia ke masjid pas pengajian itu pun cuma Medan. Masya Allah. Makanya malam ini kita bermuhasabah diri kita. Sudah seberapa besar kita bersyukur kepada Allah? Sudah berapa banyak kita bersyukur pada Allah? Jangan-jangan sampai saat ini kita belum pantas mau surganya Allah. Jangan-jangan. Ya kan? Bayangkan kalau saat ini detik ini Allah ambil panjenengan itu primer. Kemarin tuh saya ngisi daerah Babatan. Itu ternyata yang malam itu tuh ada yang wafat. Saya tanya, apa hikmah dari kematian ini? Satu, ya hikmah kematian dari ini. Satu hal yang perlu antum pahami, lihat itu. Orang yang wafat, mau dia itu setinggi apapun jabatannya, mau dia itu jenderal, mau dia itu menteri, mau dia presiden, mau dia MPR, seperti itu. Kalau sudah wafat, masih di atas tanah aja nggak bisa ngapa-ngapain. Coba ya, orang yang sudah wafat di atas tanah bisa apa? Nggak bisa ya. Mandi dimandi, ya kan? Pakai pakaian dipakein, ya kan? Masya Allah. Masih di atas tanah aja nggak bisa ngapa-ngapain. Gimana kalau di dalam tanah Pak? Masya Allah. Jadi kalau ditanya Pak Ustadz gimana biar kita istiqomah Pak Ustadz? Biar antum istiqomah, caranya satu yang paling mudah apa? Sering-sering ke kuburan. Siapa apa Pak Ustadz? Zikrul maut bukan boleh tokil. Zikrul maut Pak. Ya. Bukan malah jaluk Mbah. Kulo masang bagai nomor pira Mbah. Masya Allah. Jadi datang ke kuburan itu apa? Zikrul maut, bahwasanya besok kita kayak mereka tuh Pak. Ya. Kita kalau wafat cuma butuh 2 meter kok. Iya kan? Ada yang lebih? Enggak, kita cuma butuh 2 meter. Tapi anehnya, ya kadang saya aneh, manusia bisa itu beli motor, bisa beli rumah, tapi ketika dia wafat ditanam di tempat wakaf orang, tanah wakaf orang, sementara dia sendiri gak punya wakaf di tempat yang lain. Maka pesan saya bagaimana? Kejar wakaf antum itu sebelum antum wafat. Kejar sedekah antum sebelum antum wafat Pak. Demi Allah. Kejar itu. Gimana Pak Ustadz? Ayolah kalau ada dimanapun kalimat wakaf itu. Ya. Baktiannya nyicil. Ya. Boleh Pak Ustadz wakaf nyicil? Boleh. Niat saja bagaimana biar antum tercatat niat antum tuh. Bismillah Pak Ustadz, saya mau wakaf 1 meter Pak Ustadz, tapi nyicil boleh Pak Ustadz? Boleh. Ayo diangkat. Nanti kalau saya wafat bagaimana Pak Ustadz? Klausulnya tidak akan ditagih, nggak akan ditagih pada ahli waris enggak. Tapi kalau ahli warisnya pengen melunasi, alhamdulillah. Tapi kalau nggak bisa, ya nggak apa. Artinya antum sudah tercatat sampai niat antum itu sudah tercatat. Nyong nembe ngangsur 2 kali Pak Ustadz ternyata, apa ini wafat? Beriman Pak Ustadz. Tidak akan ditagih, tidak akan ditagih. Bukan hutang. Hah? Bukan hutang. Bukan hutang karena akadnya kan jelas. Akadnya saya niat ya wakaf
apa 1 meter harganya misalnya di kampus itu 2.200.000 nyicil tiap bulan sekian. Ya, di bawahnya jika apa namanya saya wafat ya kan, artinya saya hanya berwakaf sekian sesuai dengan jumlah. Atau minimal kalau tidak tertulis diakadkan. Baik Pak, ini saya terima, nanti kalau wafat Bapak tidak akan saya tagih, wali waris tidak akan saya tagih, kan gitu kan? Bisa akad. Ya. Tapi kalau wali warisnya mau melanjutkan, ya mau, tidak apa-apa. Alhamdulillah, berarti panjenengan punya anak-anak yang baik. Ya, karena anak itu kalau udah orang tuanya wafat, kira-kira dipikirin nggak? Ya. Kalau anaknya soleh ya dipikir, tapi kalau enggak, yang dipikir namanya duit, wari, ya. Kejar kok, mumpung ngesi urip. Kan kita paham betul tuh, pada surat 63 ayat 10 tuh. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul maut. Sedekahkan dari apa yang Allah berikan kepada antum sebelum antum wafat, sebelum kematian datang pada antum. Jadi bagaimana maksudnya Pak Ustaz? Ayo kita kejar tuh Pak, kita kejar. Mumpung masih hidup. Saya yakin antum mampu kok. Yakin antum mampu. Ya, tinggal tergantung. Tidak tahu, saya yakin betul antum mampu. Kalau bisa azamkan diri antum tuh. Antum dagang apa? Misalnya dagang bubur. Berani gak tuh? 1 mangkok 10%. Untuk apa? Untuk dana-dana begitu. Berani apa enggak? Kan gitu. Berani Pak Ustaz, lakukan. Ya, disiplinkan diri antum sendiri, buat itu apa namanya? Kayak kencereng itu. Ya, masukkan itu. Pak Ustaz, nyong batinnya sama kau belum ya berarti 10%, jadi berapa? Karena antum akadnya 10% ya, walaupun enggak wajib 10%. Itu akad aja. Minimal tuh 22,5. Saya dengan istri begitu Pak, 10%. Satu pasien 10%. Ya, kumpulkan itu. Akhirnya alhamdulillah bisa wakaf, bisa sedekah, bisa infak. Masya Allah. Kelapan semua nggak Pak? Asalkan tadi niat. Gak usah banyak-banyak, antum sehari ya 2.000 aja. 1 bulan berapa? 50, ya kan? Akadnya tiap bulan cuma 50, ya. Sih jujur ya. Ya kan? Masih jujur kok. Mampu saya yakin. Tergantung niat anda. Rata-rata dengan tidak mau berniat, tidak mau berusaha, ya tidak akan bisa-bisa. Maka ayolah, ini malam ini kita bermuhasabah, kita diingatkan oleh Allah untuk kembali kepada Allah. Jadi yang pertama, ada orang yang dipilih Allah tapi ternyata dia malah belok limul linafsih, kepada dirinya dia zolim, apalagi kepada orang lain. Ya, hati-hati jangan sampai kita masuk golongan nauzubillah min. Yang kedua, wamin humbuk tasid. Ini ya, kesepakatan dulu deh. Ini kita jam berapa? 10. kurang sembang. Ya. Baik ya. Yang kedua Ustaz, wamin humbuk tasid. Muktasid itu pertengahan Pak. Bagaimana pertengahan Pak Ustaz? Dia belajar Quran, belajar Pak, tapi ternyata itu hanya sekedar untuk menjadi ilmu tok, tidak digunakan dan tidak dilakukan. Si penting kan dong ngerti Pak Ustaz. Si penting dong ngerti. Ya. Tapi orang tahu dia harusnya bagaimana biar antum tidak termasuk golongan kedua ini? Ya dikerjakan. Udah tahu hukumnya malah gak dikerjakan, kan aneh. Harusnya bagaimana Pak? Ayo dikerjakan, tahu ilmunya. Oh ternyata yang namanya infak tuh begini, yang namanya sedekah begini. Lakukan Pak. Oh zakat begini, lakukan. Ya, kemarin ada pertanyaan zakat gimana Pak Ustaz ini? Saya itu apa namanya dikumpulkan juga menjadi dai zakat itu. Aziz Nur. Ada permasalahan begitu. Ya, Pak Ustaz, saya ini penghasilan cuma sekian Pak Ustaz. Ya. Kan harusnya nggak masuk nisab zakat. Iya sih. Ketentuan zakat itu kan harus sampai nisab, ya kan?
Nah ini dia belum sampai nisab, ini bagaimana Pak Ustaz? Maka saya sampaikan, panjenengan ini kami begitu mengajarkan, ya, supaya kita terbiasa untuk mengeluarkan. Ya, saat ini antum belum masuk ke dalam nisab, tapi tidak ada salahnya kan kita itu kuatkan, membiasakan diri. Berarti maksudnya apa Ustaz? Ya maksudnya itu dana yang lain kita sedekah, kita infak. Silakan. Saya yakin mampu kalau panjenengan mau melaksanakan. Kalau enggak, ya sudah. Antum berarti termasuk ke dalam zalimun nafsi atau muktasib. Tapi ada yang ketiga nih, wa minkum sabiqum bil khairat biidznillah. Tapi ada juga di antara orang yang belajar Quran itu bagaimana dia sebelumnya udah baik dan setelah itu lebih baik, Pak. Ini yang diinginkan oleh Allah. Ya. Tapi kadang-kadang orang nggak sadar ya, Pak ya. Orang nggak sadar. Masyaallah muslimin rahimahumullah. Jadi kita lagi malam hari diingatkan oleh Allah. Allah sudah royal sama kita. Tinggal pertanyaannya, kita royalkah kita dengan Allah? Ini royalnya bukan bahasa Jawa yang negatif ya, royal memang bukan. Maksudnya itu Allah sudah memberikan kita semua. Tinggal kita maukah kita gunakan ilmu atau hanya sekedar gue punya tok, ya kan? Ustaz kan dua lengan ya wis, sing penting dua. Nggak tahu dia harus ngapain dengan tangannya. Ya. Nah ini kita perbaiki, mudah-mudahan Pak ya malam hari ini ya kita bisa mengambil hikmah bahwasanya kita ini terpilih di antara banyak manusia yang malam hari ini tidak terpilih. Ya, buktikan bahwasanya pilihan Allah itu tidak salah. Ya, walaupun ini sebetulnya ada yang bisa kita ambil hikmah dari 4 orang tadi yang Allah sebutkan. Tapi insya Allah nanti ini kita bahas di pertemuan yang akan datang. Insya Allah. Waktu sudah malam, barangkali ada yang bertanya kan, bisa berikan kesempatan. Ya, monggo Pak. Terima kasih. Tadi dijelaskan masalah wakaf. Misalkan ada orang yang memberi wakaf, tapi belum di sertifikat. Kemudian